Selamat pagi, Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ganita Simatupang dengan NIM 170403164. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai saham dan obligasi. Yang pertama, di sini ada referensi yang saya gunakan dalam pembuatan tugas saya. Selanjutnya, saham. Pengertian saham. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Perusahaan yang sahamnya dapat dibeli di Bursa Efek Indonesia disebut perusahaan tercatat. Saham merupakan salah satu produk pasar modal yang menjadi salah satu instrumen investasi untuk jangka panjang. Keuntungan kepemilikan saham secara dividen. Semacam pembagian keuntungan yang diberikan suatu perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Besarnya dividen bervariasi tergantung besarnya pendapatan perusahaan tersebut. Dividen dibagikan setelah adanya persetujuan pemegangan saham dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegangan Saham. Yang kedua ada capital gain, yang merupakan selisih antara harga beli dan harga jual saham. Seperti dibahas sebelumnya, membeli saham adalah membeli bisnis. Umumnya, jika suatu perusahaan memiliki usaha yang berjalan baik, maka banyak investor tertarik membeli saham tersebut. Dengan demikian, terdapat permintaan lebih besar terhadap saham tersebut, sehingga mengakibatkan harganya naik. Maka pemilik saham perusahaan tersebut akan diuntungkan oleh kenaikan harga saham. Selanjutnya ada risiko saham. Yang pertama, risiko sistematik, yang merupakan risiko yang tidak dapat dikurangi sekalipun dengan proses diversifikasi. Oleh karena itu, risiko sistematik dikatakan juga sebagai universe at risk. Yang kedua, ada risiko tidak sistematik, yang merupakan risiko yang terkait dengan fluktuasi dan siklus bisnis dari industri tertentu. Setiap industri memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh variabel-variabel ekonomi secara spesifik. Selanjutnya ada penilaian saham. Yang pertama ada analisis fundamental. Analisis ini beranggapan bahwa setiap investor adalah makhluk rasional. Karena itu, analisis ini mencoba mempelajari hubungan antara harga saham dengan kondisi perubahan yang tercermin pada nilai kekayaan bersih perusahaan itu. Yang kedua ada analisis teknikal. Analisis ini beranggapan bahwa penawaran dan permintaan menentukan harga saham. Para analisis teknikal lebih banyak menggunakan informasi yang timbul dari luar perusahaan yang memiliki dampak terhadap perusahaan daripada informasi intern perusahaan. Selanjutnya, obligasi. Pengertian obligasi. Obligasi adalah instrumen hutang jangka panjang yang digunakan oleh perusahaan atau negara untuk mendapatkan sejumlah dana dari berbagai kelompok pemberi pinjaman. Kebanyakan obligasi membayar bunga setiap semester pada tingkat kupon tertentu dan memiliki jatuh tempo antara sampai dengan 30 tahun, di mana saat itu pemegang obligasi akan menerima pelunasan sesuai dengan nilai par. Keuntungan obligasi bagi penjual dan pembeli. Obligasi memberikan pendapatan tetap atau fixed income berupa kupon. Hal ini merupakan ciri utama obligasi, di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pendapatan bunga secara rutin selama waktu berlakunya obligasi. Keuntungan atas penjualan obligasi atau capital gain, pemegang obligasi juga dapat memperjualbelikan obligasi yang dimilikinya. Karena itu, bila Anda menjual lebih tinggi dibandingkan dengan harga saat Anda membelinya, maka Anda sebagai pemegang obligasi memperoleh selisih yang disebut dengan capital gain. Selanjutnya ada jenis-jenis obligasi, yang dimana ada obligasi pemerintah, obligasi retail, obligasi konvensional, obligasi korporasi, obligasi municipal, obligasi kupon, zero coupon bond. Yang selanjutnya ada karakteristik obligasi. Instrumen ini selalu punya nilai nominal yang tertera dalam lembar obligasi, dan setiap penerbitan obligasi selalu disertai dengan kupon dengan tingkat suku bunga tertentu. Bunga ini bisa dibayar setiap bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan.
Selanjutnya, obligasi memiliki masa jatuh tempo. Ada yang jatuh temponya 5, 10, 15, bahkan 30 tahun. Untuk obligasi yang dikeluarkan oleh negara, jatuh temponya rata-rata 2 tahun. Selanjutnya, obligasi punya identur, yaitu kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Obligasi punya klaim terhadap aset pendapatan perusahaan, artinya, jika perusahaan penerbit obligasi bangkrut, maka pemegang obligasi mendapat hak pertama untuk didahulukan saat terjadi penjualan aset. Yang selanjutnya ada harga obligasi. Harga jual beli obligasi tidak selalu sebesar nilai nominalnya. Besarnya harga ditentukan oleh tingkat bunga obligasi. Semakin besar bunganya, harga obligasi semakin tinggi, dan sebaliknya, semakin kecil bunga obligasi, semakin rendah pula harganya. Untuk mengetahui apakah bunga obligasi itu cukup besar atau kurang, dibandingkan antara persentase bunga obligasi dengan tingkat bunga di pasar. Bila persentase bunga obligasi melebihi tingkat bunga di pasar, maka harga jual obligasi akan di atas nominal dengan agio. Tapi bila tarif bunga obligasi lebih rendah daripada tingkat bunga di pasar, maka harganya di bawah nilai nominal dengan bis agio. Demikian hasil dari presentasi saya. Saya membuka sesi pertanyaan. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Terima kasih untuk presentasinya. Presentasinya sudah bagus, namun saya ingin bertanya. Jadi dari keseluruhan penjelasan mengenai saham, bisakah Anda menjelaskan sebenarnya apa manfaat dari saham tersebut? Terima kasih. Selanjutnya ada lagi? Baiklah, terima kasih kepada Saudara Gianita sudah menyampaikan presentasinya. Saya ada pertanyaan sedikit. Dari penjelasan tersebut, apa perbedaan saham dan obligasi? Terima kasih. Terima kasih. Di sini saya pertama akan menjawab pertanyaan dari Saudari Novelinda. Jadi, manfaat utama dari saham adalah dapat digunakan sebagai instrumen investasi, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Mereka yang memanfaatkan saham sebagai investasi jangka pendek biasanya hanya menginginkan capital gain dari selisih harga beli dan harga jual. Berbeda dengan mereka yang memanfaatkan saham sebagai investasi jangka panjang, di mana mereka rutin membeli saham atau menabung saham. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fioria. Saham dan obligasi memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu diterbitkan untuk mengumpulkan uang yang akan dimanfaatkan untuk memperluas operasi perusahaan atau intensitas. Perbedaannya, saat perusahaan menerbitkan saham, itu artinya mereka menjual sebagian kepemilikan kepada pihak lain. Saat perusahaan menerbitkan obligasi, itu artinya mereka menerbitkan utang, dan kamu yang memiliki obligasi berhak mendapatkan pembayaran kembali pokok utang ditambah dengan bunga. Apakah teman-teman sekalian sudah dapat memahaminya? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, presentasi ini saya tutup. Terima kasih atas kesempatannya.